Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita, Allah masih berikan nikmat bisa berkumpul untuk memperdalam ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, semoga Allah meridhoinya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ciri tanda orang itu diberikan kebaikan oleh Allah, Allah mampukan, Allah sempatkan dia untuk memperdalam agama. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Dalam hadis yang sering kita dengar, kalau ada orang berkumpul di salah satu rumah di rumah Allah, ayat yang dibaca, hadis-hadis yang dikaji, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah turunkan ketenangan batin pada orang-orang yang hadir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah turunkan kepada kita semua. Wa khaffathumul malaikah, dan kita dihadiri, dijaga oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan nama kita disebut-sebut oleh Allah saat ini di hadapan para malaikat-malaikat terbaik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pembahasan tentang akidah agak menjurus ke perkara akhirat. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha, atau kalau sebelum saya sampaikan tadi, itu adalah kata mutiara yang disampaikan ya. Kalau di pesantren dulu ada namanya mahfuzat, kita ngapalin ribuan kata mutiara, itu salah satunya tadi. Ala ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Aisyah radhiyallahu anha satu hari itu menangis. Nabi melihat istrinya menangis, Nabi nanya, "Ya Aisyah, lima tuki?" Aisyah, kenapa nangis? Ada apa kira-kira? Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, zakartun nar fabakaitu." Ya Rasulullah, aku ingat neraka ya Rasulullah, dengan berbagai macam siksaannya. Karena Allah mengatakan, yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada makhluk yang menyiksa seseram siksaan Allah. Aku takut ya. Satu detiknya 48 hari, satu harinya 1000 tahun. Kemudian ya Rasulullah, kata Aisyah, har zakartani, apakah kau ingat aku nanti di akhirat ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Dalam tiga kondisi, manusia gak akan ingat siapa-siapa di akhirat. Tidak akan ingat istri yang paling dia cintai, anak si mata wayang yang paling dia sayangi gak akan diingat di akhirat. Dalam tiga kondisi ini, kata Nabi, seorang gak akan ingat siapa-siapa. Yang pertama, kata Nabi, indal mizan, ketika dia berdiri, timbangan amalnya akan dinaikkan ke timbangan. Amal-amalnya akan ditimbang. Orang itu gak akan ingat siapa-siapa. Hatta ya'lam ayathqulu mizanhu ayakhiffa mizanhu, sampai dia tahu betul berat apa ringan timbangannya. Dan setiap kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu dipersiapkan oleh Allah 99 lembar catatan amal. Dari pertama kita balik umur 10 tahun sampai kita wafat, malaikat belum pernah istirahat mencatat amal-amal kita. Ini sekarang ini lagi sibuk nyatat amal soleh insyaallah. Tapi tidak jarang juga dia mencatat amal salah kita. Dan itu tidak dihapus sama sekali. Walaupun kita sudah taubat, nggak dihapus. Nanti akan kita jelaskan bagaimana hisab yang ringan itu. Dalam tiga kondisi orang nggak ingat, yaitu ketika amalnya akan ditimbang sampai dia tahu betul apakah
berat atau ringan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan amal solehnya maka dia bergembira. Dia akan hidup dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di surga Allah yang sangat tinggi. Kalau berat timbangan amal solehnya. Akan tetapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, yang ringan timbangan amal soleh, amal salahnya berat. Apa kata Allah? Fa ummuhu hawiyah, dia akan kembali ke tempat hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kalian apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang panasnya itu tidak bisa diukur. Api yang paling panas di dunia ini hanya 1/70 api neraka. Seandainya, kata Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, neraka itu dibuka di ufuk timur sebesar hidung sapi saja, lubang kecil dibuka, maka seluruh makhluk di ufuk barat akan hangus gosong. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yawm amal. Dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib, dunia ini tempat kita beramal. Bila hisab, nggak ada hisab. Tempat amal. Kita banyak melakukan amal kesalahan, nggak diazab oleh Allah. Karena nanti di akhirat, bila hisab. Wal ghad, tapi selepas kita mati, al-hisab. Cuman ada hisab bila amal. Kita nggak bisa beramal lagi. Artinya mumpung nih Allah kasih kita kesempatan, kasih kita waktu, kasih kita umur. Ini kesempatan. Maka ayatnya mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Siapin itu rumah akhirat. Sungguh-sungguh nyari tempat tinggal di akhirat. Kita kan sering sibuk luar biasa nyari bagaimana biar hidup kita enak. Kadang banyak lupa kita gimana matinya biar enak, alam barzahnya enak, hisabnya ringan, timbangan amal solehnya berat. Dan yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan orang itu nggak akan ingat siapa-siapa, kata Nabi, indal kitab, ketika kitab catatan amal akan dibagikan, itu nggak ingat siapa-siapa. Ha umqra'u kitabiyah, kata Allah, silahkan yang dibagi baca kitabnya. Apakah kitab ini akan kita terima biyamini, dengan tangan kanan kita, au bishimalih, atau dengan tangan kiri kita, au mi wara'i dhahri, atau malaikat ngasihnya dari belakang punggung. Melihat nggak mau. Nah, kitab catatan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Orang itu ketika menerima kitab nanti banyak yang kaget, banyak yang teriak-teriak. Bahkan di antara teriakan mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Ya Allah, ini kitab apa sih? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar, kecil, sebesar debu kok dicatat sih? Maka Allah bilang apa? Hal zalamaka katabati syai'. Udah dibaca? Apakah ada malaikatku menzolimi? Kau bohong 2 kali ditulis 3 kali. Kau bermaksiat sekian ditulis. Maka orang itu menjawab, la wallahi ya Rabb. Ya Allah, enggak ada. Semua catatannya betul. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, sampai orang itu tahu di mana kitab ini akan mendarat, di tangan kanannya kah, tangan kirinya kah, atau dari belakang punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang Allah berikan kitab catatan amal dari tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisabnya ringan, Pak. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, fa yuhasabu hisaban yasira. Bagaimana sih cara Allah menghisab orang itu dengan hisaban yang ringan? Maka Nabi mengatakan, yu'rid alaihi a'mala. Amal-amal salahnya diperlihatkan. Nih amal-amal salahmu. Hatta dhannatu annahu halak. Dia ngira, ya Allah celaka saya sekarang. Ya Allah banyak banget. Dilihatin semua amal salahnya. Kata Allah, yang ini
sholatmu diterima, dikurangi. Ini kau sudah tobat dulu, kurangi. Ini juga sudah dihilangkan dengan pahala puasa. Ini dengan pahala ngajinya juga dihapus semua. Fadzaka yuhasabu hisaban yasira. Itulah hisab yang ringan. Jadi diperlihatkan dulu, Allah ingin nunjukkan kepada kita, nih loh, salah kamu tuh banyak. Tapi aku maha menerima taubat. Itu cara Allah menghisab hisaban yang ringan. Jadi tidak buat salah dihapus. Taubat kita iya menghapus, cuman tulisannya masih ada, dosa-dosanya dihapus, tapi diperlihatkan nanti. Agar kita tahu betul ternyata dosa kita itu banyak. Cuman Allah Al-Ghaffar, dia maha pengampun. Itulah cara Allah menghisab hisaban yang ringan bagi orang-orang yang menerima kitab catatan amal dari tangan kanannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang ini kemudian dikembalikan oleh Allah ke surga. Kumpul dengan keluarga-keluarganya yang masuk surga dalam keadaan senang, gembira. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, fa amma man utiya kitabahu bishimali. Kalau ada orang yang menerima nanti kitab catatan amal dengan tangan kirinya, dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, seandainya kitab ini jangan dibagi aja deh. Ngeri. Mending gak usah dibagi katanya. Tapi Allah bagi. Lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Biar sekalian kami gak tahu bagaimana hisab kami. Ya laitaha kanatil qadiyah. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah ketentuan Allah. Kitab harus dibagikan. Ma'aghna anni maliyah. Harta yang aku kumpulkan selama ini gak bisa nolong. Kecuali harta itu digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta kita gak ada gunanya di muka bumi ini jamaah, kecuali digunakan untuk menolong agama Allah, untuk kebaikan, untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang saleh. Orang-orang yang tidak menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah, dia akan mengatakan, ma'aghna anni mali, enggak ada guna harta-harta kamu. Halaka anni sultaniyah, kedudukan jabatan, enggak ada gunanya juga, kecuali jabatan itu digunakan untuk menolong agama Allah, untuk membela agama Allah. Maka Allah katakan, malaikat katakan, khudhuhu faghullu. Itu yang tadi nerima kitab catatan amal dari tangan kirinya, ambil dia, kata Allah. Faghullu, belenggu dia. Summal jahima sallu, tendang ke neraka jahanam. Summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Satu mata rantai itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi, kalau ditaruh di atas gunung yang paling tinggi akan meleleh sampai bumi lapisan ketujuh. Dan itu digunakan membelit orang-orang yang menerima kitab catatan amal dari tangan kiri. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, inda sirat idza wudi'a baina dhahri jahannam. Orang itu enggak akan bisa bicara saat akan melewati jembatan sirat yang ditaruh di punggung neraka jahanam. Allah katakan dalam surat Maryam ayat 71, wa inna minkum illa wariduha. Siapapun manusia wajib melewati jembatan ini. Enggak ada yang enggak lewat. Kecuali orang-orang kafir, ada khilaf ulama, dia enggak lewat. Ada yang mengatakan lewat, ada yang mengatakan enggak lewat, langsung masuk ke nerakanya. Enggak usah pakai lewat-lewat. Langsung ke neraka jahanam. Tapi kalau kita baca umumnya ayat, wa inna minkum illa wariduh, semua manusia akan melewati jembatan ini. Kana ara rabbika hatman maqdiyah. Dan ini sudah ketentuan Allah, enggak bisa diganggu-gugat. Bagaimana sifat sirat ini, jembatan ini? Kita kan sering dengar siratal mustaqim, jembatan sirat. Hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, balaghani anna sirat adaqqu minasy-sya'r wa asaddu minasy-syayf. Hadis Imam Muslim. Nabi menyampaikan kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, jembatan sirat itu jembatan yang
lebih halus dari rambut, dan lebih tajam dari pedang. Nggak bisa kita lewat berarti. Berapa panjang jembatan ini? Nabi mengatakan, kalaulah ngangaan lubang neraka jahanam ini, itu 7 lapis langit dan bumi itu muat masuk ke dalam. Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Itu baru langit dunia, Pak. Langit kedua gimana? Langit kedua itu, langit dunia sama bumi gabung jadiin satu. Itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Langit keduanya itu padang pasir, luas. Terus langit ketiga bagaimana? Langit pertama, langit kedua, langit dunia gabung jadi satu, lempar di tengah padang pasir seperti cincin. Langit keempatnya itu padang pasir. Terus begitu sampai langit ketujuh. Dan 7 lapis langit ini masih muat masuk di lubang neraka jahanam. Berapa panjangnya? Dan disitulah diletakkan sirat. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Tsumma yu'ta bil jisr fayaj'alu baina dhahri jahannam." Allah siapkan jembatan yang Allah taruh di punggung neraka jahanam. Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat, fa iza wajibatun yasqut. Tiba-tiba terdengar suara gedebek. Allah takdirkan sahabat bisa mendengar. Ata'rifu ma hadza, kata Nabi, tahu enggak suara apa yang barusan jatuh itu? Sahabat bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tilka zalika hajarun, kata Nabi. Itu batu. Allah lempar 70 tahun yang lalu. Baru hari ini nyampe di neraka jahanam. Jadi segitu dalamnya neraka jahanam. Dibentangkan jembatan lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Qulna ya Rasulullah, sahabat kemudian nanya, ya Rasulullah, wa mal jisr, bagaimana sifat dari jembatan ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, muzillatun alaihi khatatif wa qalalib. Jembatan ini sangat menggelincirkan, sangat licin. Di atasnya ada khatatif, ada jangkar-jangkar dari kawat berduri yang siap mencabik-cabik orang yang akan lewat. Kasajaratis kasyaukati Sa'dan, seperti duri-duri yang ada di suku Sa'dan. Nanti kalau mau dicek pohon Sa'dan, cek aja di HP, Pak. Akan muncul pohon batangnya besar, duri semua. Itu ada di suku Sa'dan. Nah, seperti itulah duri-durinya, kata Nabi. Walakin, kata Nabi, tapi aku enggak tahu. Kaifa idhamah, sebesar apa duri-duri itu. Dia siap mencabik-cabik dan terbuat dari besi. Jadi logikanya nggak ada orang yang bisa melewati jembatan sirat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain jamaah yang dirahmati oleh Allah, yatribu sirat baina dhahri jahannam, diletakkan sirat di atas punggung neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha. Aku dan umatku yang paling pertama akan melewati jembatan itu. Fala yukallimu yawmidin illa rusul. Enggak ada yang bisa bicara pada saat itu. Kemudian Nabi menceritakan, wa minhum mubaq wa minhum mukhardal. Ada orang lewat dicabik-cabik oleh kawat-kawat pengait tapi enggak kena. Karena amalnya banyak. Dia santai aja lewat. Kawat-kawat ini mencabik-cabik, enggak ada yang kena. Akan tetapi banyak juga baru mau lewat langsung kena, tersangkut, jatuh ke neraka. Jadi melewati jembatan sirat ini tergantung amal. Dan jembatan ini jamaah bukan terang kayak begini enak. Kalaulah terang saja, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, kita juga nggak bisa lewat. Dan jembatan sirat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, gelap gulita. Sampai Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang itu akan berebutan cahaya nanti. Amal manusia, cahaya yang Allah akan berikan tergantung amal. Ada orang yang Allah kasih cahaya seperti cahaya kunang-kunang, ditaruh di ujung kakinya. Dia mau melangkah melewati jembatan sirat. Mungkin 2-3 langkah dia tersungkur jatuh ke neraka jahanam. Ada yang mungkin seperti lampu 5 watt, amalnya dikit. Ada yang mungkin agak terang.
Bahkan ada kata Nabi orang yang diberikan cahaya, lampunya sebesar-besar batang kurma, terang benderang seperti cahaya lampu stadion, terang. Bahkan Nabi mengatakan hunaka may yamurru kalbar. Tapi ada orang yang melesat seperti kilatan cahaya. Hunaka may yamsi, ada yang jalan, ada yang berlari, ada yang seperti menunggang kuda, ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok, ada yang jatuh berguguran. Tergantung amal jemaah. Dan ini pasti akan ada. Dan sirat ini perjalanan sebelum surga. Lolos, ada namanya kontoroh ruang tunggu sebelum surga. Nyemplung langsung ke neraka. Dan kita semua akan melewati itu. Kita semua akan melewati itu. Dan kita butuh bekal banyak. Maka di antara amalan yang bisa mengantarkan kita untuk mudah melewati jembatan sirat itu, apa kata Nabi? Man hafadha 'alaiha kana lahun nur. Siapa yang menjaga sholat 5 waktunya di masjid, maka Allah akan Allah akan berikan nur, cahaya yang sempurna, terang. Wa burhan, Allah akan pandu melewati. Allah berikan petunjuk. Wan najah, dan berhasil lolos melewati jembatan sirat sampai dia menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis lain Nabi mengatakan apa? Naja 'alas sirat kal barqil lami. Bahkan tidak sedikit orang yang 5 waktunya istiqomah ke masjid akan melesat seperti kilatan cahaya melewati jembatan sirat. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang akan dimudahkan melewati jembatan sirat yaitu orang yang berjalan ke masjid di kegelapan subuh hari. Jadi yang subuhnya rajin ke masjid, Pak, Nabi jaminkan dimudahkan melewati jembatan sirat. Amin. Makanya ke masjid ini subuhnya. Dan yang terakhir adalah orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, Nabi pesan itu. Banyakin baca Quran. Walaupun gak paham baca, banyakin baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan datang hari kiamat. Syafi'an, menjadi penolong bagi pembacanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah Allah katakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Muhammad, aku turunkan kepadamu perkataan tsaqil, perkataan berat. Kalimat tsaqil ini hanya ada 2 dalam Al-Quran. Dua-duanya istiwa 9. Qaulan tsaqila artinya perkataan yang berat. Kalau kita baca tafsir, yakni Al-Quran. Kenapa dibilang berat? Karena istiqomah baca Quran itu berat, Pak. Mungkin kalau sedikit kita masih bisa, tapi kadang juga nggak istiqomah. Jadi kalau ada orang bisa sehari 1 juz istiqomah, hebat ini, Pak. Karena Al-Quran itu mukjizat yang hadir kepada kita sampai kiamat. Ini nggak pernah bosen kita bacanya. Nggak pernah kita bosen baca. Cuman kalau dibaca cepat ngantuk kita. Baru baca, alhamdulillah. Nah, udah tidur pulas. Tapi kalau pegang HP kita kuat sampai jam 11. Ini Al-Quran, Pak, mukjizatnya Al-Quran. Qaulan tsaqila, berat. Kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Orang-orang yang Allah berikan istiqomah. Maka istiqomah ini amalan yang tidak mudah. Dan Nabi itu ubanan, kata Nabi apa? Sayyabatnil hudu akhwatuhu. Ini rambutku beruban. Enggak banyak, kata Nabi. Itu gara-gara surat Hud dan saudaranya. Di ayat mananya ya Rasulullah, kata sahabat? Fastaqim kama umirta. Di ayat tentang istiqomah. Karena enggak mudah istiqomah itu. Orang kadang kalau bikin pengajian, Pak, semangat pertama, kedua. Udah kesini-kesini biasanya agak malas tuh. Karena istiqomah itu enggak mudah. Tapi ketika kita bisa istiqomah, pahalanya juga luar biasa. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang bilang Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, sampai wafat bisa istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau dia sakaratul maut tuh malaikat yang turun mukanya putih bercahaya. Bawa kain kafan dari surga, aroma wangi dari surga. Malaikat bisikin di telinganya, la takhaf wa la tahzan. Ini sakaratul maut, ini sakitnya luar biasa. Tapi enggak usah khawatir, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Kau dijamin bakal masuk surga. Jadi sakit sakaratul maut itu dengan nikmat surga hilang, Pak. Walaupun tetap sakit sebentar. Tapi surga ini luar biasa. Wa absyiru, Allah bilang langsung dalam Al-Quran, kau dijamin masuk surga.
allati kuntum tu'adun, yang sudah aku janjikan. Maka ruhnya keluar seperti keluarnya air dari ujung ceret. Mudah, gampang. Karena istiqomah ini berat. Aku turunkan kepadamu perkataan yang berat. Kemudian di surat Al-Insan, masih juz 29, ayat 27-nya Allah katakan, wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila. Manusia itu banyak lalai, lupa dia. Alam barzah berat, mahsyar berat, hisab berat, pembagian catatan amal berat, timbangan amal berat, lewati jembatan sirat berat. Bagaimana cara biar di tempat-tempat ini jadi ringan? Maka ulama tafsir bersepakat mengatakan, man arada an yanjua min yaumis tsaqil falyamal amalan tsaqil. Yang ingin di perjalanan yang berat ini Allah bikin ringan, lakukan amal berat waktu di dunia. Apa itu? Al-Quran dibaca. Syukur-syukur kita bisa paham. Nah, ini jamaah yang bisa disampaikan 3 kondisi nanti. Kita nggak bisa bicara. Nakhtim ala afwahim, kata Allah dalam surat Yasin. Mulut kalian aku kunci. Tukallimuna aydihim, tangan kalian yang nanti akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kalian akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap semua perbuatan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaro, selain mulut ini semua akan bicara nanti. Rumah kita, kendaraan kita, properti kita akan jadi saksi. Ini orang baik atau orang burukkah? Taib jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini dari Pak Agung kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, amal ibadah apa yang kira-kiranya kita bisa meringankan siksa kubur? Siksa kubur di akhirat. Baik jamaah, yang perlu kita pahami pertama bahwa alam barzah atau kita sering nyebutnya alam kubur ini beda dengan akhirat. Beda dengan di akhirat. Di akhirat itu ada siksa di neraka. Syarat masuknya harus melalui proses hisab. Jadi jangan sampai nanti muncul pertanyaan, gimana sih Allah nggak adil? Masa nggak dihisab sudah dapat azab kubur? Ada orang bertanya begitu. Berarti dia tidak paham tentang 2 alam ini. Di dunia aja kita beda negara atau beda tempat, itu peraturan beda, Pak. Bapak ke Singapura kan nggak bisa buang sampah sembarangan. Begitu juga di alam barzah. Nabi katakan untuk mendapatkan siksa kubur itu nggak perlu dosa besar. Wa ma yu'adzabani min kabirin, kata Nabi. Banyak orang disiksa itu bukan karena dosa besar. Bahkan Nabi pernah nyebutin, yang pertama ini perempuan di kuburan ini disiksa. Yamshi bin namimah, suka ngadu domba. Ke sono ngomongnya lain, ke tetangga ini ngomong lain. Berantem dah tuh satu RT. Wal akhir, ini bapak-bapak ini suka kencing sembarangan. Karena ada kadang di kalangan para supir itu kalau ngencingin ban mobil itu kenapa gitu, saya nggak paham juga. Maka banyak kita lihat supir-supir itu kencingnya sembarangan. Bahkan nama lain dalam agama itu air kencing itu azab kubur. Di sini ada Masjid Al-Muqniyah di atas ya. Asem lurus. Saya kadang sholat di situ. Di kamar mandinya kalau belum dicopot tulisannya masih ada itu. Hati-hati dengan air kencing mengakibatkan azab kubur. Karena banyak orang lalai, Pak. Kencing juga sembarangan. Kecipratan air kencing ini bisa menyebabkan siksa kubur. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan ada 4 orang yang bisa terhindar dari siksa kubur. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, asyahid, orang mati syahid di medan perang. Kayaknya kita berat nih. Harus ke Palestina dulu, kalaupun ke sono nggak diterima kita. Karena syaratnya hafal Quran 30 juz. Tentara Izzuddin Al-Qassam. Nah kita juz 30 aja lupa ingat. Banyakan lupanya timbang ingatnya. Yang kedua adalah ar-ribat. Ar-ribat itu berjaga di perbatasan kaum muslimin, negara muslim yang sedang konflik. Kita juga kayaknya berat ini. Dan dia terbunuh. Yang ketiga, bisa dapat bisa enggak, mudah-mudahan pada dapat. Yaitu man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah asima min fitnatil qabr.
meninggal malam Jumat atau hari Jumat dengan tidak menyekutukan Allah, nggak punya dosa syirik maksudnya, itu akan Allah jauhkan dari fitnah kubur. Makanya saya kalau ada dengar orang meninggal, ya Allah hari Jumat malam Jumat, ya Allah enak banget ini. Hari Jumat malam Jumat. Bukan berarti yang meninggal hari lain nggak baik. Ini yang ada hadisnya langsung. Banyak juga orang-orang ulama-ulama itu meninggal hari Kamis. Syekh Ali Jabir kayaknya hari apa? Bukan hari Jumat. Jadi yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Karena bisa jadi Allah kalau mau mewafatkan ya malam Sabtu aja. Tapi kenapa diwafat malam Jumat? Karena Allah sayang sama dia. Mungkin kita lihat dia banyak dosa. Tapi kita nggak tahu menjelang wafatnya dia tobat, kalau Allah ampuni tobatnya. Kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga kita bisa jadikan pilihan. Yang keempat. Kata Nabi SAW. Suratul mulki hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adharil qabr. Rajin membaca surat Al-Mulk awal juz 29 sebelum tidur. Atau setiap malam. Nabi itu nggak pernah tidur, Pak. Kecuali sudah selesai baca surat Al-Mulk. 30 jumlah ayatnya. Hiyal mani'ah, surat ini kata Nabi mencegah pelakunya min azabil qabr, dari siksa kubur. Nabi didatengin salah satu sahabat. Sahabat yang jauh-jauh rumahnya, pingin silaturahim kepada Nabi. Di tengah jalan dia kemalaman. Dia nginep lah, bikin tenda sederhana di padang pasir, tidur. Malamnya dia mendengar ada orang baca surat Al-Mulk, merdu suara, tapi dari dalam tanah. Lah gimana ini? Besok dia bergegas ketemu Nabi, ya Rasulullah. Setelah dia menyapa ketemu Rasul, dia cerita, ya Rasulullah tadi malam saya begini. Saya dengar, saya nginep di sini, tempatnya ini, di lembah ini, ada orang haji. Baca surat apa kata Nabi? Surat Al-Mulk. Di mana tempatnya? Di sini. Lah itu kuburan kata Nabi. Ya Allah, saya nggak tahu ya Rasulullah. Karena mungkin terhanyut gundukannya, nggak kelihatan. Kemudian Nabi mengatakan apa? Suratul Mulki hiyal mani'ah hiyal munjiyah min adzabil qabr. Orang yang rajin baca surat Al-Mulk di malam harinya dapat mencegah pelakunya dari dahsyatnya siksa kubur. Dan yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdoa sebelum salam. Kata Nabi pesan, la tansa antas al an arba fi duburi kulli salatil faridah. Jangan pernah lupa minta 4 hal sebelum salam setiap sholat 5 waktu. Bukan berarti sholat sunnah nggak boleh, tapi sholat 5 waktu ditekankan. Apa itu? Misalnya fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam, Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta dijauhkan dari siksa neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Minta dijauhkan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan dahsyatnya sakaratul maut. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari fitnah dajjal. Ulama-ulama dulu nggak kayak kita, Pak. Ulama dulu kalau nanya anaknya bukan nanya udah sholat belum. Kita kan anak kita udah sholat, alhamdulillah. Mau khusyuk mau enggak, yang penting sholat dulu dah. Udah seneng kalau zaman sekarang, Pak. Orang dulu nanyanya nggak begitu. Tadi sholat zuhur sudah baca doa itu tadi 4 permintaan agung itu belum? Lupa, Bah. A'id sholat. Ulang, sholatmu diulang. Jadi bukan nanya udah sholat belum. Ditanya yang sunnah saja, sudah minta 4 ini belum? Karena ini penting banget permintaan ini, Pak. Dan Nabi sudah taruh waktu tempat doanya. Karena berdoa ketika sholat sama berdoa setelah sholat itu lebih cepat dikabulkan ketika sholat. Dan sholat itu artinya ad-du'a. Kalau kita buka kitab fikih, as-shalah bima'na ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Misalnya kalau kita baca kisah-kisah, kita baca sejarah, fasalla alaihi. Nabi ketika mampir kemarin saya sampaikan waktu pengajian di sini. Nabi mampir ke ziarah ke kuburan Uhud, fasalla alaihi. Nabi sholat untuknya, bukan sholat begini maksudnya, mendoakan si mayit. Maka doa ini penting. Jadi ada 5, yang 2 ini kayaknya berat, yang ketiga mudah-mudahan dapat, yang keempat bisa jadikan pilihan. Sekarang ini gampang, Pak, agak-agak malas ngaji dah. Setel aja, timbang nyetel dangdut, Pak, mati masukul khotimah kita.
Setel aja sebentar, 7 menit, 5 menit, tergantung yang baca. Itu kalau tiap malam rutin Pak, hafal kita Pak. Sebulan aja hafal. Dan surat Al-Mulk ini salah satu surat yang sangat mudah dihafal. Sangat mudah dihafal. Anak-anak kita udah banyak yang hafal. Jadi itu amalan insya Allah yang disebutkan Nabi. Tentunya mungkin ada amal-amalan yang lain, wallahu alam, yang disebutkan Nabi lewat hadis-hadis sahih yang bisa menjauhkan dari dahsyatnya siksa kubur. Silakan Pak kalau ada yang lain. Mungkin ada yang lain, kita recording. Bagus. Untuk melewati Siratul Mustaqim, Ustaz, itu pada saat orang meninggal sekarang, apa pada saat nanti di hari kiamat, Ustaz? Baik. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi perlu kita pahami kapan itu Siratul Mustaqim. Semua proses sekarang ini manusia yang sudah wafat baik dari zaman Nabi Adam sampai detik ini kalau ada yang wafat atau yang akan dikubur besok, di mana mereka Allah bilang dalam surat Al-Mu'min ayat 100, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Semua ada di satu alam yang namanya barzah. Barzah itu artinya dinding nggak bisa ditembus. Artinya ruhnya nggak bisa balik. Itu barzah sampai kiamat. Jadi proses hari berbangkit itu setelah kiamat. Maka ayatnya kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncangkan goncangan dahsyat, semua wafat baru dibangkitkan. Setelah bangkit kumpul di mahsyar. Ini kalau saya ilustrasikan singkat, kiamat, bangkit, digiring semua menuju mahsyar. Di mahsyar ini 50.000 tahun lamanya. Dalam keadaan tidak berbusana, tidak berpakaian, laki, perempuan, jin, manusia sudah tampak semua. Matahari 1,5 cm dengan ubun-ubun kita. Nggak makan, nggak minum, nggak bisa mati. Fisik kita bukan fisik ini lagi, ini yubla, ini sudah hancur ini. Fisik kita secara umum setinggi Nabi Adam semua. Allah takdirkan bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. 50.000 tahun lamanya. Maka di situ ada syafaat yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Syafaat Nabi untuk seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Apa itu syafaatul uzma? Izin mulai prosesi hisab. Jadi bukan izin masuk surga syafaatul uzma itu. Izin mulai hisab. Karena semua orang sudah nggak kuat. Datang kepada Adam semua, ya Adam anta abal anbiya. Wahai Adam, kau bapak para nabi, minta sama Allah biar kita ini dimulai hisab. Kita udah bingung nih, udah neraka-neraka dah terserah sampai begitu. Padahal di barzah itu sudah menderita banget. Dia pikir lebih ringan kali. Apa kata Adam? Nafsi, urus masing-masing. Saya takut sama Allah. Saya pernah dilarang makan buah, tapi saya makan. Kalau ada orang sekarang, ini bentar lagi musim rambutan Pak, ada musim jambu air mungkin. Kira-kira kalau ada tetangga kita ngambil jambu depan rumah kita 1 biji, kira-kira dosa besar apa kecil Pak? Besar apa kecil Pak? Kecil Pak. Itu segitu dosa Nabi Adam Pak. Diusir oleh Allah dari surga. Dipisahkan dengan istrinya 300 tahun lamanya. Diturunkan di India, istrinya diturunkan di Jeddah. Iblis yang menggoda diturunkan di Irak. Daerah namanya Dastamaisa. Lihat dosa sekecil itu diusir. Lah kita ke surga ya belum pernah. Dosanya jauh lebih gede dari itu. Nggak berani Nabi. Maka Nabi sujud. Minta, ini kalau diceritakan panjang sebenarnya proses syafaat ini. Nabi sujud. Allah melihat Nabi sujud kesian. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad udah jangan sujud lama-lama. Angkat kepalamu. Sal tujib. Mau minta apa? Aku kabulin. Isfa' minta syafaat. Aku kasih syafaat. Minta apa? Ya Rabb ibda. Ya Allah tolong mulai prosesi hisab. Ya Allah kasihan nih umat. Dari zaman Nabi Adam sudah luntang-lantung 50.000 tahun gak jelas di sini. Maka dimulailah prosesi hisab. Hisab ini juga antriannya panjang. Bisa ribuan, bukan mungkin miliaran tahun. Kalau kita mau tahu Nabi Sulaiman Pak, kira-kira masuk surga nggak Pak Nabi Sulaiman? Nabi masuk surga nggak Pak? Pasti masuk surga.
itu dihisab oleh Allah 500 tahun lamanya. Jadi hisab itu bukan azab. Jadi orang dengar hisab pada diazab ya? Enggak. Hisab itu diinterogasi, Pak. Masuk KPK dihisab. Nih Bapak ini masuk KPK ditanya 24 pertanyaan 2 hari 2 malam. Tidak ditemukan pelanggaran. Diapain, Pak? Keluar. Itu namanya hisab. Nabi Sulaiman dihisab 500 tahun saking kayanya. Tapi enggak diajar. Halal akan dihisab kata Ali bin Abi Thalib. Haram langsung diazab. Ini baju peci dari mana belinya? Beli di Mutiara Gading. Berapa harganya? 55.000. Uangnya dari mana? Nah, dari jualan misalnya. Digunakan untuk apa? Itu namanya hisab. Itu peci dari mana? Dapat nyolong di Gading. Langsung azab. Itu namanya hisab, Pak. Dihisab, setelah dihisab kan banyak tuh dosa-dosa. Perlu ditimbang. Biar kelihatan adil apa enggaknya. Ditimbang. Setelah ditimbang, baru melewati jembatan Sirat. Setelah melewati jembatan Sirat, lolos. Ada ruang tunggu namanya kontoroh. Jangan senang dulu di kontoroh, ini ada hisab kedua. Kan banyak tuh teman-teman kita nyemplung, Pak, ke neraka. Teman orang lain deh, teman kita mudah-mudahan masuk surga semua. Banyak orang nyemplung tuh ke neraka. Yang nyemplung ini protes nanti, Pak. Lah, ya Rob, itu kok lewat? Dia kan pernah nyolong duit saya 5.000 perak. Dia pernah ngejek saya, belum pernah minta maaf. Dia pernah nabokin saya dulu. Fa'akhadha min hasanati. Udah, ambil pahala salatnya. Ambil pahalanya. Yang lain perlu protes juga, Pak. Karena kita banyak zalimi orang misalnya. Fa'in faniyat hasan. Habis, udah di depan surga. Dibagi-bagi amal solehnya habis. Sementara orang yang komplain masih banyak. Dia udah gak ada amal soleh. Dosamu kasih dia. Tadinya udah di depan pintu surga ditendang balik ke neraka jahanam. Boleh ya. Orang yang berhasil lewat jembatan Sirat ini badannya juga banyak yang gosong, jemaah. Banyak yang hancur. Maka sebelum masuk surga di gerbang pintu surga itu ada telaga. Disuruh nyemplung semua ke situ. Maka keluar dia menjadi manusia terbaik lagi. Jadi itu prosesnya kurang lebih kalau kita singkat. Perjalanan menuju akhirat. Tapi setiap pos ini lamanya luar biasa. Tapi ada nanti orang yang sebentar-sebentar di pos. Nabi mengatakan sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jumlahnya 70.000 ada orang nanti 70.000 orang. Ini masuk surga nggak pakai ribet-ribet. Di padang mahsyar cuman lewat doang, lewat lagi. Dihisab, lewat lagi. Cepat sekali dia. Cuman nggak banyak. Kata Jibril jumlahnya 70.000 Muhammad. Ya Allah, Nabi nangis, Pak, dibilang 70.000, Pak. Wong sahabat yang ikut Fathu Mekah aja 144.000 kita sebutin kemarin waktu di masjid. Belum yang lain, belum para ulama, para tabi'in, penghafal Quran, banyak ya, Pak. Nabi nangis, Rob zid ya Rob, ya Allah tambahin jangan 70.000. Kata Allah, oke dah. 4.900.000. Banyak apa dikit ini, Pak? Banyak. Dikit, Pak. Umatnya Nabi Muhammad yang masih hidup sekarang 7,1 miliar, Pak. Iya, timbang 5 juta dikit banget. 212 diambil 5 juta. Nggak kebagian kita, Pak. Nggak kebagian. Nabi nangis. Kemudian malaikat mengatakan, Allah katakan apa? Muhammad ambil 3 cidukan. Nah, 3 cidukan ini ulama nggak bisa nafsirin, Pak. 1 cidukan itu berapa? Mudah-mudahan miliaran 1 cidukan. Sehingga kita bisa nyangkut. Amin. Karena di dalam riwayat, malaikat Zabaniyah sekali nyiduk orang ke neraka jahanam itu 10.000, Pak. 10.000 langsung masuk neraka. Nah, ini yang kita nggak tahu. Dan itu hadisnya sahih jamaah yang dirahmati. Ya itu kurang lebih, Pak. Jadi jembatan Sirat ini setelah kiamat. Semua proses itu setelah kiamat. Sekarang semua di alam barzah. Saudara-saudara kita orang-orang baik di alam barzah taman dari taman surga. Yang ahli maksiat lubang dari lubang neraka. Tadi saya ngisi pengajian mau maghrib. Habis maghrib kemudian di Grand Resident nggak kekejar. Tadi di Al-Ghotwan di Karang Satria Tambun Utara materinya tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bab at-tadzkirah. Di situ ada hadis mengatakan orang-orang soleh itu ketika ditanya fitnah kubur, man rabbuka, man nabiyuka, dia bisa jawab, dibentangkan
permadani dari surga, dikasih perhiasan-perhiasan surga di alam barzahnya. Dia izin sama malaikat. Saya izin arji ila ahli. Saya mau ke keluarga saya, boleh nggak bentar? Mau ngapain? Saya mau kasih tahu, saya dikubur ini nikmat, dapat nikmat kubur. Nggak bisa. Kenapa? Karena barzah itu nggak bisa ditembus. Jadi nggak ada Pak, ruh bisa pulang itu nggak ada Pak. Apalagi tiap malam Jumat, enak banget pulang-pulang. Kabur-kaburan, malaikat enak banget ngasih izin tiap malam Jumat. Kayak santri aja tiap Jumat dikasih izin keluar. Terus kalau ada orang cerita, bener Pak Ustadz, waktu malam ke-7 ibu saya datang ke kamarnya, pintunya kebuka kreot, aroma wangi ibu saya, bahkan manggil anaknya suara ibu saya. Itu ruh ibunya apa setan Pak? Setan Pak. Itu korinnya dia. Kita mati, korin kita nggak mati Pak. Korin kita ini rata-rata kafir, kecuali korinnya Nabi Muhammad. Nah dialah yang gentayangan. Ada orang meninggal kebakaran, dipakai jasadnya nih. Gentayangan nampak. Rusak akidah kita. Kalau udah rusak akidah kita, berat udah. Akidah ini luar biasa. Makanya orang yang percaya ada ruh bisa bolak-balik. Nah kita kan korban, siapa namanya, si manis jembatan Ancol. Udah jadi ruh aja masih bajunya kayak begitu kan. Nah ini musibah. Padahal dia disiksa terus kalau memang dia tidak baik. Wallahu a'lam. Monggo Pak, kalau ada lagi pisang masih banyak nih. Ya udah Pak. Siap Pak. Yang lain Pak Irisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Pak Ustadz. Ini berulang-ulang nih ilmunya kita semakin pakem. Ini gini aja Pak Ustadz. Memang segala ibadah itu kalau nggak ada ilmu kan sia-sia. Yang akan kami pertanyakan, kita sebagai anak, orang tua kita udah meninggal. Nah, bagaimanakah teknisnya mendoakan? Biasa kan kita berdoa biasa. Yang kedua, kadang kami baca Quran, kadang-kadang sekarang ngomong begini, udah baca surat Al-Mulk contohnya, salah satu bisa kirimkan pahalanya buat orang tua. Apakah teknisnya begitu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz yang disampaikan. Yang kedua, kalau mimpi, apakah mimpi termasuk mimpi orang tua itu semacam tadi itu masuk setan juga atau gimana? Gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, semua dosa itu rata-rata yang dilakukan manusia balasannya di akhirat. Jarang ada orang sholat tapi lagi nggak sholat subuh misalnya, tiba-tiba jam 8 langsung tabrak mobil mati di azab, enggak. Karena Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Allah pengen kasih kesempatan dia untuk taubat. Kecuali dosa durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua ini berat. Kalau kita pernah bentak orang tua kita, siap-siap anak kita akan bentak kita satu saat nanti. Kita sering nelantarin orang tua kita di kampung sebulan sekali baru ditelepon. Anak kita nanti 3 bulan sekali Pak nelpon kita. Tapi kalau kita sekarang bakti sama orang tua kita, hatta sudah wafat kita masih bakti, siap-siap kita akan punya anak gak beda jauh dari itu. Allah balas cash. Nah, bagaimana cara kita bakti sama orang tua kita yang sudah meninggal? Kadang dulu waktu orang tua kita masih hidup, kita masih bandel Pak. Sekarang orang tua kita nggak ada, kita nyesel, kita pengen bakti sama orang tua. Yang pertama, kita harus solehkan diri kita dulu. Karena syarat diterima doa itu, kata Nabi, waladun solehun yad'ulah. Ada embel-embel soleh. Anak yang soleh yang doain kedua orang tuanya. Kalau dia nggak soleh, nggak akan manjur doanya. Beda dengan orang tua buat anaknya. Salatul da'awat la turad, kata Nabi. Ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan. Walid li walidihi. Orang tua walaupun dia nggak soleh, nggak soleha, kalau doa buat anak kandungnya cepat sekali Allah kabulin. Maka kita walaupun misalnya naudzubillah min dzalik ada orang tuanya non muslim, itu kita harus bakti Pak. Abu Hurairah perawi hadis terbanyak orang tuanya non muslim Pak. 5.374 hadis dihafal dari Nabi. Orang tuanya non muslim.
walaupun nanti akhir hayatnya masuk Islam. Tapi waktu dia, makanya dia Abu Hurairah ini ahlu suffah. Tinggal di masjid karena diusir dari rumahnya. Dan gak kuat tinggal di rumahnya. Orang tuanya itu zikirnya apa? Muhammad gila, Muhammad dukun, Muhammad stres. Itu dong, gimana? Kita orang yang paling kita cintai di muka bumi ini dicaci maki tiap hari. Mau ngelawan ibunya. Tapi baktinya tetap luar biasa. Akhirnya ibunya masuk Islam. Pada suatu hari Abu Hurairah tuh pulang. Baru depan pintu nangis dia. Kenapa Nabi dicaci maki sama ibunya nggak henti-hentinya Pak? Dia bingung. Satu sisi ini ibu, satu sisi ini orang yang paling dia cintai. Dia ke masjid dia nangis, mojok di masjid nangis. Ditanya oleh Nabi, ya Abu Hurairah lima tubki. Kenapa kau nangis Abu Hurairah? Ya Rasulullah, ibu saya. Ummi yasubbuka ya Rasulullah. Ibu saya caci maki Anda ya Rasulullah, saya nggak kuat di rumah. Lihat Nabi bilang apa? Udah didoain belum? Ini kita lewat ya Pak. Oh iya kata Abu Hurairah. Lihat Abu Hurairah cerdas. Dia mikir, oh, doa saya jangan-jangan kurang manjur. Ya Rasulullah doain dong. Wah keren. Artinya apa Pak? Kita kadang tahu kita yang paling tahu perbuatan maksiat kita. Istri kita kadang nggak tahu kita maksiat. Kita yang tahu kemampuan ibadah kita. Oh kayaknya kalau lisan ini doa kurang mantep ini. Cari orang-orang soleh yang doanya kira-kira mustajab, minta doa Pak. Ya Rasulullah doain dong. Masya Allah keren banget. Nabi angkat tangan di Masjid Nabawi. Allahumma hadi umma Abu Hurairah. Ya Allah kasih hidayah nih ibunya Abu Hurairah. Amin kata Abu Hurairah. Balik lagi pulang Pak. Balik lagi pulang. Ketika di depan rumahnya terdengar suara orang mandi. Ibunya dengar. Ala rijlik ya bunayya. Jangan masuk nak. Ibu lagi mandi. Kita nggak tahu kondisi rumah begitu. Mungkin dulu kamar mandinya seperti apa. Di luar dulu tunggu. Nunggu dia. Pas buka pintu Pak. Allahu Akbar. Sudah tutup aurat. Tangannya ke langit begini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Hurairah umurnya udah 60. Kira-kira ibunya umur berapa Pak? 80-an Pak. Baru mah dapat hidayah. Allahu Akbar. Doa. Maka kita solehkan dulu diri kita, baru doa buat orang tua kita. Bukan berarti ya saya kayaknya kurang soleh nih, nggak usah doa dulu dah. Ya jangan Pak. Doa tetap doa. Tapi sembari berdoa, perbaiki diri kita. Ini yang pertama doa. Yang kedua, kalau kita ada rezeki lebih, sedekah atas nama orang tua Pak. Sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ummi mata afatah sedekah anha. Ya Rasulullah ibuku sudah meninggal. Boleh nggak aku sedekah atas nama dia? Tasaddaq anha. Sedekah atas nama ibu. Sampai pahalanya. Kemudian sahabat ini nanya, ayu sedekati afdal ya Rasulullah. Sedekah apa kira-kira ya Rasulullah yang bagus itu? Karena dulu di Arab air susah, sakyul ma katanya. Ngasih minum orang, ngalirin air. Ini sedekah paling bagus. Artinya sedekah apa aja Pak. Kita sudah pernah umroh. Ya Allah ibu saya dulu peras keringat banting tulang. Gak bisa umroh. Umroh Pak bismillah berangkat atas nama orang tua. Kita sudah haji Bu, kita belum haji. Bismillah kita badalin hajinya. Gak mampu kita bayar orang untuk badalin hajinya. Termasuk seluruh amal soleh anak. Itu orang tuanya otomatis dapat pahalanya. Maka kita menjadi orang yang baik saja sudah cukup untuk menghantarkan kebaikan kepada orang tua kita. Dalilnya mana? Ada orang disiksa di alam barzah kata Nabi. Dikebugin sama malaikat. Tiba-tiba harusnya sehari 100 kali, ini 50 kali. Dia nanya, Anda lihada, kok dikurangin? Apa kata malaikat yang tukang siksa? Bistighfar waladikala. Anakmu tuh habis sholat zuhur baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ngurangin siksa kubur. Ada yang lagi asik disiksa, stop malaikat berhenti nyiksa. Loh, kok berhenti? Emang saya ada amal lain? Apa kata malaikat yang tukang siksa? Bi akhdhi waladikal Quran. Anakmu lagi ngaji tuh. Padahal nggak diniatin buat bapak ibunya. Dia ngaji aja dia. Kebaikannya mengalir. Dia melakukan amal soleh, kebaikannya mengalir. Karena hadirnya kita di muka bumi ini andil dari bapak ibu kita. Asal dengan syarat bapak ibu kita waktu wafat nggak punya dosa syirik. Karena dosa syirik ini ya jubu maqablahu, menghapus semua kebaikan,
mengekalkan di neraka jahanam. Naudzubillah. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Oh, mimpi. Mimpi ketemu Nabi itu pasti dari Nabi. Kalau mimpi yang lain rata-rata minasyaitan, rata-rata dari setan. Kecuali ada dulu sahabat mimpi. Sahabat Nabi banyak, ada yang meninggal. Sahabat yang meninggal ini Allah takdirkan masih punya hutang, Pak. Kalau hutang belum dibayarkan kan repot, dan dia lupa tulis mungkin. Maka dia mimpi ketemu sahabat yang lainnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya nyimpen duit di berangkas ini, tolong bayarin ke ini alamatnya. Mimpi pertama. Malam kedua mimpi yang sama. Malam ketiga mimpi yang sama. Wah, ini aneh mimpinya, coba deh saya jajal. Saya cari, ditemukan hartanya. Dicek orang ini, oh benar dia punya hutang, dibayar. Ini benar punya hutang, dibayar. Ini benar punya hutang, dibayar. Tapi ini nggak semua mimpi seperti itu. Ada yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Di Maroko di Maghrib ada seorang ulama mimpi, Pak. Ada seorang ulama mimpi. Mimpinya 3 hari berturut-turut. Ini masih ada ceramahnya di YouTube, tapi pakai bahasa Arab sayang. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begini. Dia mimpi, "Idhab ilal Makkah." Kamu pergi ke Makkah. Ada satu kampung di situ, masuk ke situ. Cari orang namanya ini, alamatnya ini. Akhbirhum bi annahu min ahlil khair. Sampaikan kepadanya, ini Nabi yang datang dalam mimpinya. Dia orang baik. Insya Allah calon penghuni surga. Mimpi hari kedua sama, hari ketiga sama. Akhirnya dia telepon teman-temannya yang ada di Mekah, saya nanti pengen umroh. Tolong bantu ya. Dia kumpulkan bekal, dia berangkat. Dari Maghrib berangkat, dia laksanakan umroh, dia cari orang ini nih. Ketemu, Pak. Kampungnya, namanya, ketemu semua. Dan setiap orang yang ditanya, saya pengen ketemu orang ini, ngapain nyari orang itu? Ternyata dia di kampungnya sampah masyarakat. Gak ada yang reken kehadirannya. Tapi di mata Allah dia luar biasa. Kemudian dicari, udah ketemu, kenapa nyari saya? Saya mimpi begini-begini ke orang baik. Enggak mungkin, salah kali. Benar, saya sampai 3 kali mimpi. Ada nggak amal-amal yang kau lakukan? Kenapa kau disebut orang baik? Dia mikir, saya sholat nggak pernah benar. Saya dekat Masjidil Haram nggak pernah umroh. Dia sebutin kejelekan-kejelekan dirinya. Coba gali lagi, kali ada amalanmu yang Allah cintai. Apa ya? Nah, jangan-jangan ini katanya. 3 bulan yang lalu, tetangga saya meninggal. Meninggalkan janda dan beberapa anak. Dan ini nggak ada penghasilannya. Dan mulai saat itu saya berazam pada diri saya. Ya Allah, penghasilan saya separuh saya kasih dia. Kasih janda ini dan anak-anaknya. Cuman itu yang saya lakukan selama hidup ini. Maka Syekh ini mengatakan, Allahu Akbar, kayaknya ini deh. Dia ingat sebuah hadis. As-sa'i ala al-marti wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang suka membantu janda dan anak-anak yatim itu seperti orang jihad di jalan Allah. Ayo kawan, komandi dah. Kita umroh yuk, saya yang biayain, saya antar. Saya malu sama Allah. Saya tinggal di Masjidil Haram, saya nggak pernah. Ayo sekarang berangkat. Dirayu-rayu mau, Pak. Mandi dia, dikasih baju jubah yang bagus. Diajak umroh. Dia melakukan manasik umroh semua. Tawaf, sa'i, tahallul. Sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian dia izin sholat di depan Ka'bah. Syekh ini cuma nungguin, dia ngeliatin, ya Allah. Dia ngeliatin orang ini sholat, dia nangis, Pak, sendirian. Ya Allah, belum telah saya lihat orang sholat sehusu ini dari awal takbir sampai masih dalam sholat itu nangis semua. Saya liatin terus. Tiba-tiba dia sujud, enggak bangun-bangun, Pak. Sujud terus. Pas dibangunin sudah meninggal dalam keadaan sujud di depan Ka'bah. Masya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangan remehkan amal-amal kecil. Kita nggak tahu amal mana yang Allah terima. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Walau antalqa ahaka biwajhin thaliq. Walaupun cuma sekedar senyum aja di depan saudara. Nah kalau senyum aja nggak mau, apalagi bagi-bagi kue, Pak. Senyum aja. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah ini mungkin yang bisa disampaikan. Enggak ada lagi? Makan dulu, Pak. Iya, Pak. Udah kenyang, Pak.
Monggo silakan Pak. Monggo silakan. Selain orang muslim. Ya, jadi ada khilaf. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak lewat. Karena percuma juga lewat pasti nyemplung. Begitu juga ketika ditimbang amal. Orang non-muslim, beberapa ulama mengatakan nggak ditimbang amalnya, orang nggak ada amal soleh. Karena amal kebaikan orang-orang non-muslim itu Allah balas di dunia semuanya. Karena banyak orang non-muslim baik itu banyak Pak. Ya misalnya sederhana aja, Cristiano Ronaldo kan nyumbang ke Palestina 5 miliar. Madonna walaupun penyanyi nggak karu-karuan begitu, itu 30% penghasilannya didonasikan untuk orang-orang kelaparan. Dan itu Allah balas Pak, Allah itu maha adil. Bagaimana cara Allah balas? Allah sehatin badannya, karirnya bagus. Banyak orang sayang sama dia, mungkin banyak penggemarnya. Dan paling puncaknya Allah berikan nikmat kadang apa? Allah mudahkan sakaratul mautnya Pak. Jadi jangan kaget kalau orang non-muslim yang enak banget matinya. Sakaratul mautnya mudah. Itu balasan Allah untuk semua kebaikan di dunia. Tapi di akhirat udah siksa semua isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Agama yang dirindoi oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang memiliki agama selain Islam, maka seluruh amal solehnya tidak akan diterima. Tapi kebaikannya Allah akan balas di dunia. Tapi ada yang mengatakan tetap ditimbang untuk menunjukkan, untuk menentukan kadarnya di neraka. Jadi neraka itu kan tadi saya sebutin kedalamannya 70 tahun. Cuman ada yang disiksa di tengah-tengah, ada yang di ujung, ada yang paling bawah. Maka kita dengar innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah, Pak. Orang kafir itu masih agak di tengah-tengah. Dan orang kafir pun bertingkat-tingkat nanti. Ada yang kafir bejat banget, itu siksanya lebih parah. Mungkin digebukin 1000 kali lah gampangnya. Oh ini 100, oh ini 10. Jadi ada yang mengatakan tetap ditimbang. Begitu juga nanti timbangan ini mempengaruhi di sirat. Kalau dia beda-beda timbangannya, di siratnya beda-beda melewatinya. Ada yang baru nginjek langsung nyemplung, ada yang mungkin lewat dikit, ada yang mungkin agak jauh, nanti menentukan juga. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama tentang orang non-muslim apakah ditimbang amal soleh atau tidaknya, kemudian apakah melewati jembatan sirat. Ada yang mengatakan nggak perlu, langsung aja cemplung. Nah ini khilaf lain. Ini hilaf. Yang penting yang perlu kita tahu, nah kita ini bagaimana cara melewatinya. Kita nggak usah ngomongin dia, biarin aja. Nah kita caranya bagaimana nih? Wallah. Mau Pak? Ya. Silakan Pak. Pak Ustadz, kematian seperti apakah yang disebut husnul khotimah? Kemarin udah di masjid Pak kan? Iya. Udah itu kemarin. Lupa. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, husnul itu artinya baik. Khotim artinya akhir yang baik. Jadi orang yang husnul khotimah itu meninggal akhirnya baik, artinya dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi di antara salah satunya adalah kebaikan itu meninggal dalam keadaan berwudu. Ini ciri-ciri husnul khotimah. Nabi meninggalnya habis berwudu. Atau meninggal mau datang ke pengajian, mau datang ke masjid, mau melakukan amal-amal soleh lah. Jangan sampai naudzubillah min zalik, lagi di tempat maksiat mati, lagi nyekik bokol mati misalnya. Nah ini su'ul khotimah namanya. Lagi berzina naudzubillah min zalik mati. Jadi selagi melakukan amal-amal soleh, dan itu insya Allah ciri tanda husnul khotimah. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Makanya doa dari Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ij'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka fih. Ini doa tiap hari dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu akhirnya, sebaik-baik amalku itu penutupnya, dan sebaik-baik hari adalah di mana aku berjumpa denganmu di surga ya Allah.
Ini doa indah sekali, Pak. Ini kalau kita baca dan Allah kabulin, husnul khotimah insya Allah. Monggo, ada lagi? Tenang, makanan masih banyak. Monggo. Assalamualaikum. Kalau misalkan kita puasa nih Tat, ya, Puasa. puasa tapi nggak sholat Tat, itu tidak masalah Tat, puasa kita. Dan yang kedua, kita bersedekah tapi kita nggak sholat, itu diterima nggak sedekahnya? Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sering ada orang mencocok-cocokkan. Tadi kita sebutin di perjalanan akhirat itu ada timbangan. Ada timbangan. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, puasanya dia kalau syarat di dalam ibadah itu, kalau kita belajar fikih lagi-lagi buka kitab fikih itu ada syarat kubulul ibadah, syarat ibadah diterima. Nanti ada muslim, balik kayak begitu dah. Kalau syaratnya itu ada semua, amalnya diterima. Kalau syaratnya terpenuhi. Cuman kan nanti ada timbangan. Oh ini puasa, syarat puasanya udah terpenuhi semua untuk kesahan puasanya, sah puasanya. Syarat puasa kan balik. Muslim misalnya menahan dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, itu kalau sudah syaratnya udah ini diterima dia. Nah perkara dia nggak sholat nanti timbangannya dilihat. Begitu juga sholatnya diterima apa enggak? Ada syarat sahnya sholat. Kalau dia sholat, misalnya atau dibalik, dia sholat tapi nggak puasa Ramadan. Pokoknya nanti ditimbang itu, amal-amalnya ditimbang, digabung. Begitu juga amal yang lainnya kayak sedekah itu digabung. Nah, beratan mana nih? Oh, masih beratan amal soleh. Ya masuk surga dia. Masuk surga. Tapi kalau ngepas gimana nih? Amal soleh, amal salahnya 1000. Amal soleh 1000, amal salah 1000. Gimana nih imbang ini? Maka dia disuruh nunggu dulu di salah satu tempat namanya A'raf. Ada di surat Al-A'raf. A'raf ini nama tempat di akhirat, ruang tunggu. Ini ruang tunggu paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena tinggal ditentukan oleh Nabi nanti. Nabi datang. Ya kalau iseng-iseng misalnya Nabi. Ya Rasulullah ini siapa ini? Oh ini umat saya ini. Sholawatnya banyak, hafal hadis, jenggotnya panjang misalnya. Ke masjidnya rajin. Tapi amalnya gimana sih bang? Lah masukin aja surga. Syafaat dari Nabi, masukin lah. Lah kalau Nabi didatang, ini siapa nih? Gak kenal kata Nabi. Siapa ini? Saya gak kenal. Masuk neraka pak. Ini ngeri di sini nih, karena ngimbang ini. Imbang. Makanya cari yang lebih berat. Dan amal-amal, banyak amal-amalan ringan, berat timbangannya. Ada hadis namanya hadis bitokoh, hadis kartu. Ada orang dihisap 99 lembar amalnya itu amal buruk semua pak, ditaruh di timbangan sebelah kiri. Ya Allah, orang ini bilang celaka saya sekarang masuk neraka. Dan kata Allah, tenang, masih ada amal solehmu. Kayaknya nggak ada ya Allah. Udah saya baca semua udah komplit, nggak ada amal soleh. Ada kata Allah. Dikeluarkan satu kartu pak. Di kartu itu ada tulisan La ilaha illallah. Dia pernah mengucapkan itu ikhlas karena Allah. Timbang. Dibuat ngejungklang pak, berat La ilaha illallah. Masukin ke surga. Jadi banyak amalan kecil itu menurut kita kecil, menurut Allah nggak kecil. Apa kata Allah lewat lisan Rasulullah? Kalimatan, ada 2 kalimat ini ringan banget diucapkan. Khafifatani ala lisan, diucapkan gampang. Saqilatani fil mizan, berat timbangannya. Habibatani ila rahman, paling Allah cintai. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kira-kira kalau ngucapin ini 100 kali butuh setengah jam nggak pak? 5 menit kelar. Duduk bentar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Ini menuhin timbangan pak. Kalau kita buka kitab Al-Wafi, hadis ke-24 apa 25.
Di situ ada keterangan wal baqiyatus salihat. Ada ayat bunyinya al-baqiyat as-salihat. Apa terjemahan al-baqiyat as-salihat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini namanya baqiyatus salihat. Baca keterangannya di situ. Man qala subhanallah, siapa yang orang bilang subhanallah sekali saja. Kutiba lahu isruna hasanah. Aku kasih 20 pahala. Wa khutta anhu isruna sayyi'ah. Aku hapusin 20 dosa. Baru sekali, Pak. Lah kita habis sholat 33 kali, Pak. Bayangin dosa-dosa kita rontok itu, Pak. Man qala alhamdulillah mithlu dzalik. Yang bilang alhamdulillah juga sama pahalanya. 20 dosa, 20 pahala. La ilaha illallah juga sama. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, tapi kalau ucapan alhamdulillahi rabbil alamin beda. 30 dosa diampuni, 30 pahala ditambah. Ada dalam kitab Al-Wafi. Hadis Arba'in yang ke-20, 24, kalau enggak 25. Yang hadis awalnya itu hafal semua biasanya. Apa? Bukan, hadis yang ke-24 itu at-tuhuru satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atamla'u ma bainas samawati wal ardi dan seterusnya. Di keterangan hadisnya itu ada. Jadi banyak zikir-zikir ringan itu berat di sisi Allah. Makanya kalau ngapa-ngapain zikir apalagi salawat malam Jumat, Lailatul Jumat. Kata Nabi apa? Faman kana aktsara alayya salatan kana aqrabu minni manzilan. Siapa orang yang malam Jumat, hari Jumatnya paling banyak salawat, nanti setelah dikumpulkan ditimbang paling dekat kedudukannya denganku di surga, kata Nabi. Masya Allah, surga Nabi udah bukan kaleng-kaleng, Pak. Nah kita dapat emperan aja udah seneng banget, Pak. Orang yang emperan surga terendah saja, apa kata Nabi? Itu seperti memiliki dunia dan seluruh isinya kali 10. Nah, kita mobil baru 1 aja udah petantang-petenteng kan. Saya kalau pulang kampung saya liatin tuh tol sepanjang jalan mobil macet. Keren-keren banget nih mobil. Berapa duit ini? Lah ini dunia dan seluruh isinya dikali 10. Itu nikmat paling ringan di surga, Pak. Innallaha anzala rahmah. Innallaha katabar rahmah mi'ah mal. Allah itu menurunkan rahmat Allah itu ada 100, Pak. Allah turunkan 1 doang ke dunia ini. 1 doang, sisanya di surga 99. 1 turunin ke dunia dibagi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu semua nikmat itu. Yang 1 itu. Ini yang kita rebutin selama ini, Pak. Kenapa kita nggak ngerebutin yang 99 yang ada di surga? Wallahu a'lam bishawab. Oh. Kembali ke masalah tadi kita akan soal anak ya. Terus terang nggak tahu kenapa sampai detik ini saya masih khawatir dengan anak. Artinya gini, saya tidak takut dengan pendidikan anak dalam arti kata uang ya, karena insya Allah rezeki nggak akan kemana, Allah pasti ngatur. Tapi yang saya khawatirkan mendidik anak. Saya bisa nggak sih didik anak? Itu yang khawatirkan. Sampai detik ini, saya bisa mendidik anak. Karena apa? Kita lihat di luar, sekarang semakin parah di dunia ini kalau kita tunjuk saja dari internet. Internet sudah kayak udara, Pak. Masuk dari mana aja, masuk lewat mana aja internet. Artinya di sana seperti berbagai macam kombinasi dari mulai benar nggak benar masuk semua. Belum lagi pergaulan dari mulai narkoba, seks bebas. Wah, itu mengerikan sekali. Itu yang menjadi kekhawatiran, ketakutan saya, Pak Ustaz. Bahkan kita banyak juga melihat banyak kok ustaz bapaknya tapi anak yang bergaji banyak. Banyak juga yang orang biasa-biasa anaknya berhasil banyak juga gitu. Artinya kan tadi apa? Bukan soal uang, tapi soal mendidik. Bisa nggak sih dari anak-anak kita? Nah Ustaz, itu yang saya khawatir detik ini. Mungkin ada trik atau tip gimana sih ini kita ada panen anak kita gitu. Terima kasih. Baik jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah.
Ini pertanyaannya pas karena saya guru, pertanyaannya pas banget. Saya jadi guru SD itu sudah 18 tahun. Sebelum pandemi, kasus di anak-anak itu paling parah, paling ngomong binatang, Pak. Monyet lah, apalah. Kalau sekarang sudah purno, Pak. Bahkan anak kelas 5 itu, awal-awal masuk itu, Pak, apa hukumnya onani? Kelas 5, Pak, nanya onani, Pak. Apa hukumnya masturbasi? Nggak kebayang pertanyaan gitu kita, Pak. Apa hukumnya nonton film porno? Bapak pernah nggak nonton film Boy in Love, Pak? Oh, saya bingung, apaan tuh? Itu, Pak, laki-laki mandi bareng nggak pakai baju. Saya buka aja, Pak. Bukan di kelas, saya buka, saya ke kantor. Astagfirullahaladzim. Homoseksual, Pak. Anak-anak kita udah nonton, Pak. Kita nggak tahu kadang. Berat ini tantangan. Saya langsung lapor kepala sekolah, pertemuan orang tua. Saya kasih tahu orang tua, tambah kaget lagi. Ini kondisi kita sekarang. Nah, bagaimana cara mendidik? Seperti tadi disampaikan, masalah hidayah ini hak prerogatif Allah. Makanya jangan kaget, jangankan anak ustadz, anak nabi aja Kan'an, Pak. Belum ada internet. Nabi Nuh anaknya manusia terbejat itu. Diajak naik ke perahu nggak mau, dia tantang Allah, saya naik gunung paling tinggi nggak akan tenggelam. La ya'simuni minal ma', Allah abadikan dalam Al-Quran. Nggak nyampe air Allah itu ke sini, tenggelam juga. Istri Nabi Lut, istri kita nggak ada kayak istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut itu ngumpulin orang-orang ganteng, disuruh melakukan hubungan satu jenis, Pak. Bejat banget. Artinya apa? Hidayah ini urusan Allah. Makanya sering saya sampaikan, jangan ngelihat siapa bapaknya, siapa ininya. Karena hidayah ini urusan Allah. Yang mengasuh Nabi Muhammad itu Abu Thalib. Dari umur 8 tahun sampai wafat. Masuk Islam nggak Abu Thalib? Enggak. Nabi nangis, Pak, waktu mau meninggal. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman bilang la ilaha illallah. Kalimatun unjika billah. Dengan kalimat ini aku akan saksi di hadapan Allah. Paman udah masuk Islam. Paman udah bela dakwah mati-matian. Apa kata pamannya? Ana ala millati Abi Thalib. Aku sampai detik ini masih agama nenek moyangku. Meninggal, Pak. Akhirnya Nabi doa, ya Allah ampuni pamanku Abu Thalib. Turun ayat detik itu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kau nggak bisa ngasih hidayah orang-orang yang kau pilih. Nabi aja nggak bisa. Walakin Allah, akan tetapi Allah berhak memberi hidayah orang-orang yang Allah sukai. Caranya bagaimana? Banyak doa sama Allah. Nabi itu nggak pernah tinggal satu doa. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati anak saya, istri saya, keluarga saya dalam tuntunanmu ya Allah. Doa, Pak. Perkara Allah kabulkan dan enggaknya kita sudah ikhtiar. Sembari kita ikhtiarnya apa? Saya anak ada 7 nih sekarang. Saya bilang sama istri, wah mendidik ini sudah luar biasa sekarang. Masukin ke sekolah yang paling keren aja, Islamnya juga masih kecolongan. SMP-nya gimana? Pesantren. Separah-parahnya di pesantren dia nggak bakal gadget insya Allah. Paling nyolong mangga Pak Kiai mentok. Dia masih ke masjid, dia masih sholat. Kalau di sini kita buka ceramah aja muncul yang nggak bener, Pak. Dan ini lebih bahaya dari narkoba porno ini. Maka itu juga yang dikhawatirkan oleh Luqman, diabadikan dalam Al-Quran. Luqman itu nggak khawatir tentang anaknya makan apa. Siapa yang kau sembah setelah aku wafat nanti? Maka mumpung kita masih Allah berikan kemampuan ini, sekarang banyak, Pak. Sekolah-sekolah bagus tuh banyak. Kalaupun ada 1-2 yang kurang bagus, itu karena di framing aja, seolah-olah pesantren itu aja yang nggak benar. Yang benar itu masih banyak. Masukkan anak-anak ke situ, Pak. Kalau kita, walaupun kita ustadz, kita kiai ngandelin di rumah, tapi masih ada gadget, nonton TV masih nonton, apalagi YouTube 24 jam, malah susah, Pak. Pesantren aman, Pak. Pesantren aman. Anak saya paling besar sekarang di pesantren sudah hafal 20 juz. Kemarin dia nelpon, ya mau pulang ke Bekasi, tapi aku nggak mau di rumah. Loh, gimana mau pulang nggak mau di rumah? Masukin aku ke pesantren tahfidz yang 2 pekanan. Masya Allah, mau ngapal Quran. Jadi pulang ketemu ayahnya bentar, pengen masuk pesantren mana lagi.
Nanti udah libur pengen dibalikin ke pondok lagi. Waktu pandemi saya daftarin di Torik, SMA Torik. Sudah diterima kepala sekolah. Anaknya nggak mau pesantren aja ngapal Quran aja. Jadi kalau dia sudah kebentuk kepribadiannya dari awal dia balik, ini akan gampang kesononya. Tapi kalau sudah dari awal pergaulannya juga, maka Nabi katakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhallilu. Kalau mau lihat anak kita gimana akhlaknya, cek temannya terbaik dia siapa. Teman itu bukan mesti teman ketemu sama-sama orang begini, Pak. Teman di medsosnya siapa? Teman internetnya siapa? Kadang teman anak kita yang baik-baik, tapi di medsosnya nggak baik temannya. Ngomongnya nggak karu-karuan, gambar-gambar yang di-share. Masuk ke grup-grup yang nggak jelas. Oh ini bahaya juga ya. Tapi itu bisa diminimalisir kalau dia masuk pesantren. Dan banyak sekarang pesantren-pesantren keren-keren itu. Nah ini paling jadi solusi. Di samping mendoakan ikhtiar kita. Apalagi ketika kita punya kemampuan finansial ini, cari sekolah yang bagus. Mahal dikit nggak apa-apa. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Punya anak namanya Nafi bin Abi Abdurrahman, ulama paling hebat di zamannya, di zaman tabi'in, paling luar biasa. Ketika suaminya mau berangkat jihad, 18 tahun lamanya, dia titipkan duit 5 miliar sama istrinya. Duit ini gunakan untuk didik anak kita jadi anak yang hebat. Dan amanah itu dipegang oleh istrinya. Diajar tiap hari ke pesantren-pesantren terhebat yang ada di zaman itu. Maka jadi ulama yang luar biasa. Kita terkadang sayang. Kita giliran anak kita ngaji, Pak. Ya Allah. Saya sampai sekarang tuh nggak malas beribadah, Pak. Giliran les musik yang datang buah gini Pak Haji. Buah. Sirupnya keren. Lah giliran kita ngajar ngaji, Pak. Air putih doang, Pak. Jadi dari dunia saja sudah dibanding-bandingkan kita. Dari dunia udah remehin kita. Guru ngaji yang ngajarin anak ke surga, ngajarin sholat. 25.000 lah bensin sekarang udah berapa? Bukan kita banding-banding. Di giliran les musik, les bahasa Inggris, Allahu Akbar. 1 juta, 2 juta siap orang sekarang. Nah, dari di sini aja kita, kadang kitanya juga salah. Maka kasihan tuh kadang guru-guru ngaji, ya Allah sedikit banget. Disuruh ikhlas aja kita. Ikhlas itu nggak masih sedikit jemaah yang. Lihat sahabat-sahabat ikhlas 5 miliar dia biayain guru-guru. 5 miliar, tapi dia jaminkan anaknya pasti hebat. Ya kalau ustadz-ustadz itu sudah tenang, penghasilannya buat makan anak istrinya, dia pasti fokus Pak ngajar. Lah sekarang ustadz-ustadz gaji 200.000, pengeluaran 1 juta, lah pengoyong dia Pak. Gimana nih anak saya sekolahnya, gimana? Nah ini yang terjadi di masyarakat kita terkadang. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, ada lagi? Udah pada habis nih soalnya. Nah, sudah cukup kali ya. Cukup. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya.